Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilita dari kelas 11 MIPA 5 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perilaku toleran, rukun, dan menghindari kekerasan. Ada beberapa surah yang menjelaskan tentang perilaku toleransi, rukun, dan menghindari kekerasan, yaitu surah Yunus ayat 40 dan 41 dan surat Al-Maidah ayat 32. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perintah untuk saling menyayangi. Dan dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perintah untuk menghindari kekerasan. Makna ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku toleran, rukun, dan menghindari kekerasan. Yang pertama, makna surah Yunus ayat 40. Pada surah Yunus ayat 40 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ada sebagian manusia menerima dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga sebagian manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna surah Yunus ayat 41. Pada surah Yunus ayat 41 menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap manusia di dunia ini akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka di dunia. Seluruh perbuatan manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya di dunia. Orang-orang yang beriman akan ditempatkan di surga sebagai imbalan dari perbuatan mereka di dunia. Sedangkan orang-orang kafir yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai balasannya. Berdasarkan penjelasan makna surah Yunus ayat 40 dan 41, dapat disimpulkan bahwa 1. Umat manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW terdiri dari dua golongan. Golongan pertama yaitu golongan orang yang beriman terhadap kebenaran Al-Quran dan para Rasul. Golongan kedua yaitu golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran dan para rasul selama hidup di dunia. 3. Orang yang beriman tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Meskipun hidup di tengah orang-orang yang berbeda keyakinan, ia tetap tegar memegang teguh keimanan dan ketakwaannya. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap muslim untuk bersikap toleransi dan menghargai perbedaan pendapat atau keyakinan. Umat Islam wajib menyelesaikan perbedaan dengan cara cinta damai. Yang ketiga, makna surah Al-Maidah ayat 32. Pada surah Al-Maidah ayat 32 menjelaskan tentang kewajiban untuk saling menghormati dan larangan berbuat melampaui batas. Pada surat Al-Maidah ayat 32 juga dijelaskan bahwa menyelamatkan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Dengan demikian, surah Al-Maidah ayat 32 menjelaskan tentang prinsip sosial dalam kehidupan. Yang keempat, makna hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari merupakan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban saling menyayangi. Kita harus bisa menyayangi diri sendiri, keluarga, teman, dan tetangga. Kita juga harus menyayangi makhluk ciptaan Allah yang lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. 5. Makna hadis riwayat Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi merupakan hadis yang menegaskan larangan berbuat kekerasan dalam Islam. Perilaku toleran. Toleran adalah sikap atau perilaku menghargai perbedaan, kepercayaan, atau kebiasaan yang berbeda atau yang bertentangan dengan diri kita. Perilaku toleran antar umat beragama dapat diwujudkan melalui berbagai cara, yaitu 1. Memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. 2. Menghargai perbedaan yang ada. 3. Selalu berperilaku hormat, saling menghargai, dan saling menolong. Perilaku rukun. Rukun artinya saling menghormati dan menyayangi sesama manusia. Hidup rukun adalah hidup damai tanpa perselisihan dan saling tolong-menolong. Perilaku menghindari tindak kekerasan. Tindak kekerasan adalah tindakan menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan maupun ucapan. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan tujuan merusak atau menyakiti orang lain.